Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaz Muhammad Sofiullah dengan NIM 231012345, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2B Hybrid, Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu, Jawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perkantoran yang berjudul Kegiatan Sistem dan Aspek-aspek Manajemen Perkantoran yang diampu oleh dosen Latifatur Rohmah SEMM, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perkantoran di semester 2 Prodi Pendidikan Ekonomi Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu. Di dalam daftar isi di sini ada pengertian manajemen perkantoran, kemudian sumber utama dari manajemen perkantoran, kemudian aspek manajemen perkantoran, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam latar belakang, manajemen perkantoran merupakan pendekatan pengelolaan dalam konteks lingkungan perkantoran. Istilah ini mencakup gambaran tempat kerja yang dilengkapi dengan perabotan modern seperti meja dan kursi, serta perangkat teknologi seperti telepon dan laptop yang terhubung dengan dunia maya. Manajemen perkantoran modern mengacu pada strategi pengelolaan dan kompleks, diperlukan mengingat tata kelola perkantoran saat ini semakin rumit dan membutuhkan sumber daya manusia yang terkini. Pentingnya memahami aspek manajemen perkantoran terletak pada kebutuhan dan efektivitas, efisiensi, dan hemat dalam berbagai hal. Melalui pemahaman manajemen perkantoran, kita dapat memahami peran kantor dalam birokrasi pemerintahan dan perusahaan. Kemudian, melibatkan pemahaman mengenai konsep kantor, aspek-aspek manajemen perkantoran, tugas manajemen perkantoran, serta pengawasannya. Dalam konteks ini, seorang kepala kantor harus memiliki keahlian manajemen yang mendalam, didukung oleh latar belakang pendidikan, kepribadian, pengalaman, integritas, dan bakat manajerial. Hal ini penting baik sebagai manajer maupun sebagai pemimpin di kantor yang dipimpinnya. Next. Kemudian pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, arti dari konsep manajemen ini telah dijelaskan oleh berbagai ahli manajemen. Meskipun rumusannya bervariasi, namun pada prinsipnya inti dari konsep tersebut tetap sama. Perbedaan dalam definisi manajemen hanya tergantung pada latar belakang keahlian individu yang merumuskannya, sehingga perspektifnya menjadi beragam. Istilah manajemen dalam bahasa Prancis kuno disebut manajemen, yang merujuk pada seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian sumber utama manajemen perkantoran. Proses pengelolaan sebuah perkantoran tentunya ada yang menjadi sumber utama atau manajemen research. Yang dimaksud dengan manajemen research atau sumber atau sarana manajemen terdiri atas sebagai berikut. Ada man, orang, kemudian money, material, tool atau machine, method, time,
prasarana lain seperti tanah, gedung, alat angkutan listrik, dan lain sebagainya. Kemudian aspek manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, maaf ini typo, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, dalam manajemen perkantoran terdapat aspek manajemen perkantoran yang menjadi tolak ukur dalam menunjang kinerja dan operasional kantor yang sesuai prinsip manajemen. Adapun aspek manajemen perkantoran sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Aspek ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas dan terukur untuk menilai dan menetapkan keberhasilan dalam mengarahkan serta mengkoordinasikan elemen-elemen manajemen. Proses ini melibatkan penetapan secara spesifik untuk setiap departemen atau tim kantor. Kemudian yang kedua ada organisasi. Organisasi mencakup pembentukan staf dan alokasi tugas yang efisien. Jadi hal ini melibatkan pembagian tugas yang jelas, menetapkan peran dan tanggung jawab secara terperinci kepada anggota tim, serta mendorong kerjasama lintas departemen. Kemudian yang ketiga ada metode. Metode dalam manajemen kantor mencakup pembentukan prosedur dan penggunaan sistem manajemen yang efektif. Proses ini melibatkan pengembangan pedoman dan operasional yang terinci serta implementasi sistem manajemen modern. Kemudian yang keempat, personalia. Manajemen personalia melibatkan strategi perekrutan yang baik, pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja karyawan secara berkala. Proses rekrutmen yang ketat, pelatihan yang terarah dan penilaian kinerja yang objektif adalah kunci dalam membangun tim yang produktif dan berdedikasi. Kemudian yang kelima ada lingkungan. Aspek lingkungan mencakup desain visi kantor yang ergonomis dan penyediaan fasilitas yang mendukung kesejahteraan karyawan. Jadi dalam pengaturan kantor yang ergonomis ini, fasilitas seperti ruang istirahat yang nyaman dan kondisi kerja yang baik secara fisik memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan karyawan. Kemudian yang terakhir, mesin dan perlengkapan. Nah, bagian ini melibatkan pemeliharaan perangkat keras dan penggunaan perangkat lunak produktivitas. Pemeliharaan rutin perangkat keras, termasuk komputer dan printer, menjaga kelancaran operasi sehari-hari, dan penggunaan perangkat lunak produktivitas yang relevan seperti alat manajemen proyek dan perangkat lunak kolaborasi, memfasilitasi koordinasi yang efisien dan komunikasi yang lancar di antara anggota tim. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Manajemen perkantoran ini melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian tugas-tugas perkantoran, serta menggerakkan orang-orang yang melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, ada aspek manajemen perkantoran yang menjadi patokan dalam mendukung kinerja dan operasional kantor sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Aspek manajemen perkantoran yang dimaksud meliputi tujuan yang dapat dirumuskan untuk menilai dan menetapkan keberhasilan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan elemen-elemen manajemen. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi yang berjudul kegiatan sistem dan aspek-aspek manajemen perkantoran. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.